Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pernah dengar nggak kalau sekarang ada lebih dari 8,5 juta orang dari kelas menengah di Indonesia yang turun kasta ke kelas ekonomi di bawahnya? Nah, ini bisa jadi alarm bahaya buat ekonomi kita loh. Kok bisa ya? Yuk, kita bahas lengkapnya. Jadi gini, dulu di tahun 2014 sampai 2018, jumlah kelas menengah di Indonesia sempat naik dari 39 juta orang jadi 60 juta orang. Keren kan? Tapi sayangnya sejak tahun 2018 sampai 2023, jumlah mereka turun lagi jadi 52 juta orang. Nah, kemana tuh sisanya? Mereka harus turun ke kelas ekonomi di bawahnya, seperti calon kelas menengah dan kelompok rentan. Data menunjukkan jumlah calon kelas menengah naik dari 49,6% di tahun 2018 jadi 53,4% di tahun 2023. Terus, kelompok rentan juga naik dari 18,9% jadi 20,3%. Ini semua terjadi karena daya beli mereka makin lemah. Salah satu buktinya adalah banyaknya kredit macet, baik di KPR maupun perbankan. Contoh lainnya nih, penjualan kendaraan di salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia pada bulan Juli 2024 kemarin turun 19,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, kelas menengah ini adalah tulang punggung ekonomi nasional loh. Para ekonom bilang kalau kelas menengah melemah, itu bisa jadi alarm bahaya buat ekonomi Indonesia. Soalnya ekonomi kita masih bergantung banget sama konsumsi rumah tangga. Kalau daya beli masyarakat turun, pertumbuhan ekonomi juga ikut melambat. Dan itu sudah terjadi loh. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 2024 cuma 5,05%, turun dari kuartal pertama yang 5,11%. Kalau kelas menengah terus berkurang, produk-produk yang biasanya dibeli mereka juga akan sepi peminat. Akibatnya, investor jadi ragu buat berinvestasi. Bank juga kesulitan karena nggak ada uang yang bisa diputar buat modal atau investasi. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi kita bisa terganggu. Makanya teman-teman, kalau jumlah kelas menengah terus menurun dan dibiarkan begitu saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok, bahkan di bawah target 5%. Para ekonom juga bilang, salah satu tanda krisis ekonomi adalah kalau jumlah kelas menengah merosot. Jadi penting banget nih buat pemerintah bikin kebijakan yang pro kelas menengah, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan menstabilkan harga pangan. Kalau menurut kalian, apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kelas menengah kita? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, biar makin banyak yang tahu. Sampai di video berikutnya.